Halo anak-anak kelas 7, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang energi. Sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, mari kita mulai. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau aktivitas. Seperti sekarang ini, Ibu Santi sedang berbicara. Berarti Ibu Santi memerlukan energi anak-anak. Atau contoh lainnya, ada seseorang yang sedang mendorong troli. Dalam hal ini, orang tersebut memiliki kemampuan untuk mendorong troli karena dia mempunyai energi. Contoh lainnya, ada seorang bapak yang sedang berusaha keras untuk mengangkat 2 koper. Dan ternyata si bapak ini kurang kuat ya. Mungkin dia kurang cukup energi anak-anak untuk mengangkat 2 koper tersebut. Ya, selanjutnya di sini ada gambar sedang bersepeda ya. Tentunya kalian juga mungkin ya memiliki hobi baru bersepeda. Nah, untuk aktivitas bersepeda pun itu memiliki syarat ya, yaitu punya energi anak-anak. Makanya pastikan sebelum bersepeda kalian sudah dalam kondisi yang cukup energi ya, maksudnya sudah makan ya, supaya tidak pingsan atau nanti sakit di tengah perjalanan. Baik, kita lanjut. Sumber energi. Sumber energi dibedakan menjadi 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber energi yang dapat diperbaharui, ini ada beberapa contohnya anak-anak. Yang pertama, energi matahari. Energi matahari itu yang dimanfaatkan ya oleh kita semua yang ada di bumi, itu berupa energi cahaya dan energi panas. Berikutnya ada energi angin, terus ada energi air, energi biomasa, energi pasang surut air laut, dan energi panas bumi. Nah, 6 energi ini anak-anak termasuk dalam sumber energi yang dapat diperbaharui. Artinya memiliki jumlah yang berlimpah, jumlahnya tuh banyak banget dan tidak akan habis bila dipergunakan secara terus-menerus. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, ini ada contohnya minyak bumi, ya, kemudian batu bara dan gas alam. Nah, untuk minyak bumi, batu bara dan gas alam itu jumlahnya terbatas ya di alam ini. Apabila kita gunakan secara terus-menerus, maka nanti bisa habis anak-anak. Kalau sudah habis, mau dibuat lagi itu bisa, tapi perlu waktu yang sangat lama gitu ya. Jadi perlu penghematan energi, tapi bukan hanya untuk yang energi yang tidak dapat diperbaharui, yang dapat diperbaharui juga kita harus bijak ya anak-anak ya dalam menggunakan energi. Karena apa? Gunakan energi sesuai dengan kebutuhan atau keperluan kita ya. Ingat akan masa depan gitu kan. Ada generasi-generasi berikutnya yang akan masih memerlukan energi. Berikutnya, bentuk-bentuk energi. Energi ada di sekitar kita, bahkan ada di dalam kita. Dan ada berbagai macam bentuk energi. Nah, ini kita lihat anak-anak, tubuh kita itu dapat mengubah energi kimia menjadi energi untuk proses pertumbuhan, ya, menjaga suhu tubuh dan untuk aktivitas sehari-hari, ya. Jadi bagi kita manusia, sumber energi kita adalah dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, ya, yang nanti itu dalam bentuk energi kimia anak-anak. Nah, berikutnya untuk kalau tumbuhan ini terjadi peristiwa fotosintesis ya. Ini juga sama energi kimia ya, nanti ada reaksi kimia. Berikutnya di sini ada energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya. Nah, di sini ada beberapa gelas ya. Kemudian di gelas ini berisi air dengan volume yang berbeda-beda airnya. Terus dipukul-pukul ya, itu akan menghasilkan energi bunyi ya. Kalau di rumah Ibu Santi biasanya nih tukang PMP tuh anak-anak ya kalau jualan memanfaatkan energi bunyi ya untuk kayak semacam pengumuman lah gitu bahwa ada mereka ya di sekitar kita gitu tuh supaya masyarakat sekitar tuh tahu bahwa oh ada yang jualan PMP gitu. Barangkali ada yang lagi lapar atau yang lagi kepengen PMP kan bisa keluar tuh untuk membeli dagangan si bapaknya itu. Nah, berikutnya ini ada setrika. Setrika ini berarti energi kalor ya anak-anak ya. Energi panas yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Selanjutnya gambar ini menjelaskan adanya pemanfaatan energi cahaya anak-anak.
Ini energi cahaya ditangkap oleh solar cell ya. Nanti diubah menjadi energi listrik. Yang mana energi listriknya nanti akan digunakan untuk berbagai keperluan dalam rumah tersebut. Bisa diubah menjadi energi cahaya ya oleh lampu ya, atau misalnya untuk hal lainnya ya. Seperti itu. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang berkaitan dengan gerak atau kemampuan untuk bergerak. Energi mekanik sendiri itu terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Ya, energi kinetik disebut juga sebagai energi gerak. Nah, energi mekanik disingkat EM. Itu persamaannya sama dengan EP ditambah EK. Jadi energi mekanik itu gabungan ya anak-anak ya antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, ini contohnya anak-anak, sebuah roller coaster yang sedang bergerak gitu ya. Berarti dapat dikatakan roller coaster tersebut mempunyai energi potensial dan energi kinetik. Otomatis ya dia punya energi mekanik seperti itu. Selanjutnya energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya. Nah, energi potensial itu nanti ada juga yang disebut energi potensial gravitasi. Energi yang dimiliki benda karena memiliki ketinggian terhadap tanah. Tapi pada intinya sih sama ya anak-anak ya, energi potensial dan energi potensial gravitasi ini. Karena ada posisi atau kedudukan terhadap suatu acuan. Nah, di sini ada contoh panahan anak-anak ya. Panahan di sini memiliki energi potensial. Ini kan posisinya berubah ya anak panahnya. Ketika diluncurkan, anak panahnya akan melesat dengan cepat ya. Nanti energi potensialnya berarti berubah menjadi energi kinetik. Nah, selanjutnya di sini ada plastisin ya yang semula berada di atas tembok. Kemudian plastisin itu menggelinding gitu ya atau bergerak sehingga jatuh ya ke tanah. Jadi yang semula punya energi potensial nanti dia memiliki energi kinetik ya, bisa berubah energi itu anak-anak nanti. Di materi berikutnya kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi. Selanjutnya energi potensial gravitasi. Nih. Secara matematis, besar energi potensial gravitasi dapat dituliskan sebagai berikut. Nih contohnya yang tadi ya, ada plastisin yang terletak atau diletakkan di atas tembok. Jadi dia punya nilai ketinggian anak-anak, ini ya punya height gitu ya. Maka dia mempunyai energi potensial gravitasi yang nilainya dapat dicari menggunakan rumus EP, ini menunjukkan energi potensial sama dengan M dikali G dikali H ya. Atau segitiga rumusnya dapat kalian buat seperti ini ya. Bagian atas isinya EP ya yang di ruas kiri. Sedangkan yang di bagian bawah ini yang bagian ruas kanan anak-anak MGH ya. Jadi atas bawah ini sebenarnya memisahkan yang ada di ruas kanan dan ruas kiri. Seperti itu. Nah, ini keterangannya. EP itu adalah energi potensial, satuannya joule. Untuk energi anak-anak, apapun bentuknya, satuannya tetap joule ya. Jadi mau energi kalor, energi potensial, energi kinetik, itu satuannya tetap joule anak-anak. Berikutnya M di sini adalah massa, satuannya harus kilogram. Nah, G di sini menunjukkan nilai gravitasi atau percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Atau ada juga yang menuliskan satuannya dalam Newton per kilogram. Sama aja ya. Berikutnya H di sini adalah ketinggian. Satuannya harus meter ya. H itu dari kata height gitu ya. Tinggi dalam bahasa Inggris kan itu. Oke, kita akan coba menggunakan rumus tadi untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal berikut ini. Kita lihat anak-anak, kelapa yang masanya 400 gram berada pada posisi A. Ini loh kelapanya ada di titik A ini ya. Bila percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah besar energi potensial yang dimiliki oleh kelapa tersebut. Nah, langkah pertama, biasakan anak-anak ya, tulis diketahui dulu. Jadi kita lihat di sini ya. Kita data dulu dari soal ya, dalam bentuk soal cerita ataupun gambar yang disajikan, kita harus teliti anak-anak karena itu mengandung data yang akan kita gunakan untuk mencari penyelesaiannya. Jadi kita tuliskan di sini diketahui ya, ini ada, kita lihat nih ada massa ya 400 gram, kita tuliskan di sini anak-anak massa 400 gram. Jangan lupa massa harus diubah dalam kilogram. Gram ke kilogram itu dibagi 1000 ya anak-anak. Jadi per 1000, ini bisa dicoret nolnya.
Ya, coret dulu nolnya. Jadi nanti hasilnya 4/10. Atau kita sederhanakan menjadi masing-masing dibagi 2 anak-anak. 2/5 kilogram. Kemudian ini ada gravitasi ya, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. G-nya anak-anak 10 meter per sekon kuadrat. Atau ada juga yang menuliskannya 10 Newton per kilogram. Sama aja ya, setara ini teh. Berikutnya anak-anak di sini ada 6 meter ya. 6 meter di gambar ini menunjukkan ketinggian atau posisi buah kelapanya. Jadi itu nanti berperan sebagai H anak-anak, H-nya 6 meter. Nah, ditanya energi potensialnya berapa gitu ya. Maka kita tulis di sini jawabannya. Jawab, tuliskan dulu rumusnya anak-anak. EP sama dengan M kali G kali H. Nah, kita tulis di sini. Massa itu ya yang kilogram 2/5. Ibu Santi lebih suka menggunakan pecahan biasa ya anak-anak ya. Tapi kalau kalian lebih suka pecahan desimal juga boleh ya, perhitungannya bebas. Sesuai selera masing-masing. G-nya itu ada 10. Kemudian H-nya ada 6. Nah ini bisa kita sederhanakan dulu anak-anak. Nih ya, 5 sama 10 bisa disederhanakan. Dibagi 5, 1, 10 dibagi 5 itu 2. Maka tersisa hasilnya adalah EP sama dengan 2 dikali 2 dikali 6. Nah ini hasilnya adalah 24 ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 6 itu 24 satuannya, Joule. Nah seperti ini. Mudah ya anak-anak ya? Tidak susah kok. Ya, yang penting kalian menguasai keterampilan dasar matematika, yaitu berhitung tambah, kurang, ya, bagi, kali, seperti itu. Oke, kita akan berlanjut ke soal yang kedua. Bola bermasa 500 gram digantung seperti gambar. Nah, mana nih gambarnya? Ah, ini dia ya. Jika gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial saat bola berada di titik B adalah. Nah, ini anak-anak yang ditanyakan adalah posisi energi potensialnya ketika ada di titik B. Ya, kita tandai dulu nih titik B, yang ini berarti nih anak-anak. Nih, pas bolanya di sini tuh berapa gitu ya. Yuk kita lihat dulu dari soal cerita kita punya data ini ya. Ada massa 500 gram. Kita tuliskan di sini. Diketahui ada massa 500 gram. Sebentar, ini 5-nya jelek ya. Oke, Ibu perbaiki 500 gram. Diubah ke kilogram, itu nanti jadi 1/2 ya. Kemudian ada gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau kalau Ibu ubah jadi pecahan biasa, itu jadi 98/10. Ingat ya, ini ada satu angka di belakang koma. Jadi 98/10. Berikutnya H. H-nya berarti H di titik B ya, HB. Nah, kita lihat nih harus hati-hati dan cermat ya anak-anak. 2 meter itu menunjukkan posisi A ke B. Sedangkan 5 meter itu menunjukkan dari posisi A sampai ke D atau ke permukaan tanah. Nah, yang ditanya adalah yang ini anak-anak. Tinggi di titik B-nya. Ini yang namanya HB. Ya. Nah, HB di situ dapat kita hitung yaitu dengan cara 5 dikurangi 2 anak-anak. Hasilnya adalah 3 meter. Ditanya energi potensial di B. Berapa gitu ya? Jawab seperti biasa, tuliskan rumusnya dulu. EP di B adalah M kali G dikali hanya HB. Ya, karena kan tuh banyak tuh posisinya, supaya nggak tuker. EPB sama dengan, masukin masanya setengah, kali gravitasinya 98/10. Dikali tinggi B-nya adalah 3 meter. Nah ini juga tinggal perhitungan matematik ya, matematika ini. Kita bisa coret-coret dulu nih anak-anak ya. Ini 2 sama 98, boleh nih dicoret ya. Jadi 1 dibagi 2, 98 dibagi 2 itu 49. Nah maka yang tersisa adalah 49
per 10 dikali 3. Nah, 3 tuh kan sama aja 3/1 anak-anak. Jadi nanti kalian boleh menuliskan jadi 49 dikali 3 per 10 ya. 10 kali 1 kan tetap 10. Nah, ini kita hitung anak-anak hasilnya. 49 dikali 3 itu hasilnya adalah 147 per 10. Maka hasil akhirnya adalah 14,7 Joule. Ini penyelesaian untuk soal yang kedua. Bisa ya semuanya? Kita akan lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga. Sebongkah plastisin bermasa 200 gram mempunyai energi sebesar, ini ya energi potensial sebesar 5 Joule ketika berada di atas tembok. Bila percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan ketinggian tembok atau posisi plastisin di atas temboknya. Nah, ini dia gambarnya anak-anak. Kita akan mulai mengerjakan ya seperti tadi. Diketahui, tulis dulu. Ini ya ada massa 200 gram. Massa 200 gram. Diubah ke kilogram ya 200 per 1000. Coret nolnya ya, jadi 2 per 10. Bisa disederhanakan jadi 1 per 5 kilogram. Kemudian ada ini anak-anak, energi potensialnya ternyata dikasih tahu ya. EP-nya 5 Joule. Nah, kemudian ada percepatan gravitasi 10. Itu G-nya ya, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah ketinggian tembok. Ini nih, H-nya berapa gitu ya. H-nya berapa? Nah, kita jawab. Kalian tuliskan dulu rumusnya ya, EP sama dengan M kali G kali H. Nah, masukin. EP-nya kan ada tuh anak-anak 5 Joule. Jadi EP-nya 5, di ruas kiri 5. Masanya itu 1/5. Gravitasinya 10. H itu yang mau kita cari ya. Nah, 1/5 sama 10 itu bisa kita sederhanakan dulu. Ini jadi 1 ya, dibagi 5 semua. Ini jadi 2 gitu kan. Maka sekarang langkah selanjutnya adalah 5 sama dengan tersisa di sebelah di ruas kanan itu ada 2 kali H gitu ya. 2 kali berapa hasilnya 5 gitu. Nah, kita mau cari H-nya. Ini 2-nya pindah ruas. Awalnya 2 sama H kan perkalian. Kalau pindah ruas nanti jadi pembagian anak-anak. Jadi 5 per 2 sama dengan H. Atau kita bisa tulis H sama dengan 2,5 meter. Nah, ini dia nilai ketinggian temboknya ini ya, atau posisi plastisinnya. Bisa ya, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Energi kinetik atau energi gerak ya anak-anak. Kita lihat energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Kita lihat contohnya di sini ada, wah ada apa nih? Ada kereta anak-anak ya, keretanya sedang bergerak nih, hati-hati ya. Kalau ada di perlintasan kereta api harus mau nyebrang harus lihat dulu kiri kanan gitu ya. Nah, kalau di jalan raya sih udah ada pengamannya ya, ada pintu perlintasannya kan. Tapi kalau yang mungkin di daerah-daerah tertentu ya, yang jalan-jalan kecil itu tidak ada pintu perlintasan, kita harus hati-hati kalau mau menyeberangi rel kereta api, lihat kiri kanan. Karena apa? Kereta api itu kan ya ketika bergerak dia memiliki kecepatan ya. Nah, dia akan mempunyai energi kinetik anak-anak. Semakin cepat geraknya, maka semakin besar nilai energinya. Atau misalnya ya Ibu Santi nih, Ibu Santi misalnya lagi berdiri, kemudian anak Ibu lagi jalan ya sambil main HP, jadi nggak lihat ke depan gitu kan. Anak Ibu nih nabrak Bu Santi gitu ya. Bu Santi mungkin kalau pas anak Ibu posisinya lagi jalan, Ibu cuma kesenggol dikit gitu ya, Ibu cuma bilang, aduh hati-hati atuh kok gitu misalnya. Tapi beda ceritanya kalau misalnya Ibu lagi berdiri, terus anak Ibu lagi lari-lari nih ya sama temennya. Nah karena dia nggak lihat-lihat, pas lagi posisi lari atau ngebut, nabrak Ibu lagi anak-anak. Nah pasti efeknya tuh berbeda anak-anak. Ketika anak Ibu berjalan dan anak Ibu berlari, kondisinya nanti berbeda. Ketika anak Ibu lari ngebut gitu ya, mungkin Ibu Santi bisa jatuh tersungkur gitu ya. Nah itu, jadi energi kinetik ini dimiliki oleh benda yang bergerak. Bergerak berarti punya kecepatan. Semakin besar kecepatan, nanti energi yang dihasilkan semakin
besar ya, tapi kalau benda diam, dia nggak punya nilai kecepatan dan dia nggak punya energi kinetik. Nah, secara matematik, energi kinetik itu bisa dituliskan dengan persamaan ini anak-anak. EK itu energi kinetik ya sama dengan M dikali V kuadrat per 2. Nah, ini segitiga rumusnya. Kenapa 2EK? Karena angka 2 yang ini yang membagi MV kuadrat per 2, ini kan 2-nya membagi. Kita pindah ruas anak-anak dari kanan, 2-nya pindah ke kiri. Karena pembagian, kalau pindah ruas nanti jadi perkalian, makanya nanti jadi 2EK. Nah, ruas kiri letakkan di atas 2EK. Nah, ruas kanan tersisa MV kuadrat, taruh di bawah ini ya, MV kuadrat. Ini keterangannya ya, EK itu energi kinetik, satuannya joule, M itu massa, satuannya harus kilogram, V di sini adalah kecepatan, satuannya M per S kuadrat dari kata velocity ya anak-anak. Nah, ini contoh soalnya langsung deh ya. Sebutir peluru bermassa 10 gram bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berapa energi kinetik peluru tersebut? Ya, jadi ini ada peluru, wah kecepatannya luar biasa nih anak-anak ya, 100 meter per sekon, cepat banget gitu ya. Kita akan lihat berapa sih energi kinetik peluru tersebut. Yuk, kita kerjakan anak-anak. Caranya sama, diketahui dulu. Diketahui, ya ini ada 10 gram, berarti ini massa kan, bermassa. Massa kita ubah ke kilogram, jangan lupa dibagi 1000 ya. Coret nolnya 1, maka tersisa 1 per 100 kilogram. Kemudian ada kecepatan V, 100 meter per sekon. Nah, kemudian ditanya, itu energi kinetiknya anak-anak, berapa gitu ya. Kita tulis di sini, jawab. Eka, tuliskan dulu rumusnya ya. M dikali V kuadrat per 2. Nah, kalau kuadrat tuh anak-anak berarti dikali bilangan yang sama kan ya. Jadi rumus ini tuh bisa kalian tulis jadi ini M dikali V dikali V gitu tuh. Jadi V kuadrat bisa kalian tuliskan jadi V kali V anak-anak per 2. Nah, kita masukkan nilainya. Eka sama dengan masanya ada 1 per 100. Dikali V-nya 100, dikali 100 lagi per 2. Nah, kita selesaikan dulu ya yang bagian atas nih anak-anak. Ada yang bisa dicoret kan? Ini 1/100 kali 100 ya, ini habis ya, maksudnya ini jadi 1, ini 1. Nah, kemudian ini 100 sama 2 juga bisa anak-anak disederhanakan. Jadi ini 100 yang ini sama 2, ini bisa ya kita sederhanakan. 100 dibagi 2. Nah, ini 2 jadi 1, yang 100-nya nanti jadi 50. Nah, sekarang kita hitung hasilnya. Di bagian atas tersisa nanti 1 kali 1 kali 50. Ya 50 ya, per bawahnya ada 1. 50 dibagi 1, ya 50. Udah itu hasilnya anak-anak. Jadi energi yang dimiliki oleh peluru itu sebesar 50 joule. Mudah kan? Oke, kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. Seorang pria bermassa 75 kg. Nih ya, ada pria nih. Sedang berlari anak-anak ya. Energi kinetik yang dimilikinya sebesar 150 joule. Maka berapa kecepatan lari pria tersebut? Nah, ini yang ditanya V-nya nih anak-anak ya. Masanya dikasih tahu 75 kg. Energi kinetiknya ini 150 joule. Ditanya berapa kecepatan lari pria ini. Yuk, caranya sama ya. Kita tulis dulu diketahui. Ada massa 75 kg. Ini udah kilogram anak-anak, jadi nggak usah diubah-ubah ya, sudah kilogram satuannya. Kemudian ada energi kinetik 150 joule. Nah, yang ditanya itu V-nya berapa? Yuk jawab, tuliskan rumusnya dulu ya. EK sama dengan M dikali V kuadrat. Biarkan V kuadrat dulu aja ya anak-anak ya, bagi 2. Masukin nilainya. EK kita punya 150. M kita punya 75. Ini V-nya biarkan V dulu ya, kali ini teh titiknya per 2.
Nah, anak-anak, ini duanya kita pindah ruas dulu ya, dari ruas kanan ke ruas kiri. Duanya tadinya kan membagi, pindah ruas, nanti jadi kali ya anak-anak ya. Jadi nanti 150 kali 2 sama dengan, di sini ada 75 kali V kuadrat. Nah, 150 dikali 2 dulu deh, boleh ya ini 300 sama dengan 75 kali V kuadrat. Selanjutnya 75 bisa pindah ruas lagi anak-anak, kan kita mau cari V nih. Jadi si V-nya nggak mau ditemenin sama 75, 75-nya disuruh pindah ke ruas kiri. Maka nanti karena 75 tadinya kan perkalian, pindah ruas jadi pembagian anak-anak. Jadi nanti 300 per 75 sama dengan V kuadrat. Langkah berikutnya kita bisa tuliskan begini langsung. 300 dibagi 75 itu hasilnya 4 ya. Nah, V kuadrat sama dengan 4. Kalau mau cari V, ya berarti nanti yang di ruas kanannya jadi akar anak-anak. Kebalikannya pangkat 2 ya, kuadrat itu kan akar. Jadi V sama dengan di akar 4. Hasilnya adalah ya 2 meter per sekon. Tuh, selesai anak-anak untuk contoh soal yang kedua. Oke, berikutnya ada tugas mandiri anak-anak ya. Ini tugas mandirinya bisa dicatat ya atau di screenshot nih. Kerjakan mari mencoba 5.1 tentang energi potensial. Modul halaman 194, 195. Dan mari mencoba 5.2 tentang energi kinetik. Modul halaman 196. Nah, nanti ada Google Form-nya ya di Google Classroom seperti biasa. Kalian isikan jawaban kalian di Google Form. Oke? Tetap semangat anak-anak, ya, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Dadah semuanya, Tuhan memberkati.